Keren banget sih. Gue sih sebagai orang nggak punya, jadi nggak punya, paling magicom aja udah. Magicom kan. Kalau udah mateng ya tinggal dibuka gitu kan, makan nasi udah gitu aja sih. Ya karena orang nggak punya men gitu. Ya alhamdulillah lah. Terus apa yang lo hilang pas mau berangkat ke sini, dukanya tuh pas lo entah apa yang lo jual tuh pas mau berangkat sini kan pakai biaya tuh, biaya visa lah, paspor lah, ini itulah, uang ke kantor lah, apa tuh yang lo habis Duka. iya dukanya maksudnya Duka. yang lo keluarin bisa kok anjir gua lagi main nih kan kayak gua nih ya, gua lagi seneng-senengnya waktu dulu kan baru lulus, gua itu sebelum aduh maaf nih gatel. Gue itu sebelum lulus sekolah aja gue udah daftar gitu, udah daftar ke PT gua, buat apa, buat dia gue pingin ke Portugal gitu. Ya dan gue ya karena gimana ya nggak punya uang gitu kan, gue langsung, ibu gue tuh langsung bilang ya udah nih motor gadein aja katanya gitu. Nah terus kalau pengen main gimana, ya udah main katanya anjir, kan gue pingin motoran kan ya, anak-anak SMA kelas 3, SMK lah bukan SMA kelas 3 lagi seneng-senengnya naik motor gitu, terus main-main, mamingan gitu, jalan-jalan lah gitu kan, gue seneng tuh. Motor digadein tuh, aduh gue langsung rasa tuh anjir. Yang gue senengin malah hilang. Nah kayak seperti itu, yang duka gue seperti itu. Terus apa uang buat nyari itunya yang agak susah buat daftar. Lalu menurut lu gimana tuh? Kalau gua sih Iya nggak kayak gitu ngerasainnya kayak gue? Yang lu hilang Iya. apa aja? Maksudnya yang lu sementara dihilangin dulu di stop gitu. Kalau gua sih kayak yang paling bikin enaknya itu ya yang nunggunya. Nunggu yang lama ya, nunggu lama kesini ya. Kalau Udah tetang ngomong aja lagi pas ketemu, berangkat kapan nih anjir? masalah biaya sih alhamdulillah ya, kayak kakak gue yang bantu. Berarti alhamdulillah dong kalau gitu. Terus kebenaran kan pas kesini duit gue yang dulu sebelum ke Portugal berangkat kan masih ada nih ya dikit-dikit, kayak di gue sama di ibu. Nah tinggal nyari nambahannya dari kakak cowok sama cewek gue doang. Ya, yang paling enaknya itu ya cuma nunggunya doang sih. Iya, tinggal nunggunya doang yang lama. Iya, males gitu ya. Anjir, lama banget. Iya, kapan? Ya kak, udah kayak gitu lagi tetangga ya. Apa nih berangkat? Gak jadi berangkat ya anjir. Enak banget ngomong, dikira berangkat ke sini kayak beli tempe anjir. Enggak main kan nasinya. Oh, dia tahu. Nih, nyari job ke sini tuh susah, sumpah. Yang jadi gimana ya? Jadi rezeki-rezekian lah. Udah diatur sama Allah, kitanya udah berusaha ya, kita tinggal nunggu gitu. Jawaban dari apa yang kita usahain seperti itu kan ya. Kalau setahu gua nih ya, di sini kan di Papua ya deket tetanggaan sama kota Mesan gua dulu ya. Di situ kan ada asosiasi nih. Si asosiasi itu kayak yang ngurusin semua pelaut, kayak bukan pelaut apa nelayan lah seperti dari Indonesia ke Portugal gitu. Terus dari negara-negara kayak bagian dari Afrika gitu yang bekas jajahan Portugal ya. Kan kebanyakan dikumpulinnya di situ nih, si berkas semua. Jadi si berkas tuh numpuk sama si berkas foto semua tiap map ya, numpuk di situ. Ntar yang iniin jobnya si bosnya misalkan nih ya. Oh, jadi bosnya yang milih berkas. Si bosnya. Lu misalkan bosnya ya, lu datang nih ke asosiasi, ada berkas numpuk. Lu mau ngambil orang nih ya buat kerja sama lu. Lu buka-buka entah itu apa punya siapa, misalnya dari A sampai Z misalnya. Lu keambil dari nama F ya. Fajar, ketemu sama gue di sini anjing. Pokoknya lihat nih si foto ini dari kira-kira foto paspor, foto itunya, kira-kira cocok kagak nih ini orang ya. Itu mah gimana
gimana bosnya sih sama gimana rezeki-rezekian kita sih. Iya. Setahu gua sih gitu. Terus karena kita udah ngomongin nih suka dukanya, lu pernah lebih senior dari gua nih. Maksudnya lu udah pernah pengalaman di Taiwan 2 tahun, terus di Portugal di belah sana. Di mana tadi? 1,5 tahun di mana? Portugal. Di Villa Conde. Villa Conde. Gua kan di sini di Viana ya. Gue juga sering sih ketemu yang di sana sama teman-teman, kan teman-teman lu juga kan yang di sana di Villa de Conde. Terus pengalaman lu yang di Taiwan tuh yang lu rasain gimana tuh? Yang enaknya dulu lah. Lu ingin tahu tuh yang enaknya. Ya. Main-main kemana lu ke Taiwan? Yang enaknya sih kan yang namanya di Taiwan itu kebanyakan kapalnya 6 bulan. 6 bulan itu 6 bulan di laut. Oh, 6 bulan laut. Gila anjir. Jadi si Lu kontraknya udah ngekos di kapal. bukan kos lagi kontrak. Oh, kontrak anjir. Tapi kan dari pengalaman itu menjadikan sebuah kekuatan di masa depan, bener gak? Lu bisa kesini kan mungkin dari kekuatan itu. Wah, gue pingin yang lebih baik nih kan, bener gak? Ya. Gimana Jadi ketawa sih anjir. enaknya dulu ya. Enaknya di kapal 6 bulanan itu si duit gajinya kekumpul nih. Jadi tiap bulan itu ditransfer, cuma dikumpulin di, misalkan lu punya rekening nih, dikumpulin di rekening lu, apa kalau lu milih bisa nih disimpan di kantor, di rekening kantor. Oh, lu berarti pas gajian tuh masuknya ke rekening, nggak ke tangan. Bisa gitu sih, gimana Oh, pilihan. jadi lu milih gitu. Berarti lu punya rekening Taiwan dong? Bukan rekening Taiwan sih, kalau dari Taiwan sih dikirim ke kantor. Kalau misalkan gua pilih rekening nih, nah dari rekening kantor yang di Indonesia dikirim ke rekening BCA gua. Oh, yang di Indonesia. Kalau Berarti ribet dong. nggak tahu sih bisa Ya, dibilang. lu milihnya yang mana? Yang Kalau gua sih kalau dulu yang dikirim, terus jarak setahun gua milih full gaji di kapal. Jadi pas 6 bulan nyandar, semua gaji itu di kapal, dikasih di kapal. Gimana kita ininya Ininya sih? gitu. Berarti tinggal dijumlahin hitung uangnya. Iya, 6 bulan. enaknya gitu doang. 6 bulan Terus langsung gaji lu men. transfer gitu. Gaji, men. Oh, ngomongin gaji lagi. Ngomong gaji, men. Aduh. 6 bulan gaji kekumpul. Dapat berapa? Tahu. Lupa. Udah lah ya, udah alhamdulillah banget Iya. kan ya, udah dapet ini itu gitu. Itu udah jam tangan juga itu. Asik. Harganya lumayan juga tuh. Pas dulu kan masih seumuran lu ya. Iya. Kayak baru lulus sekolah nih ya, berangkat ke Taiwan. Sebenarnya di gua tuh seharusnya manggilnya abang kan. Tapi Biasa aja. udah kan mungkin karena dia terlalu fair gitu, terus udahlah biasa aja men. Ya udah, gua kan udah tetap manggil abang, udahlah biasa aja gitu. Ya udah kan ya. Terus Sukanya lagi nih. suka di Taiwan. Apa tuh? Di Taiwan itu kayak makanan Indonesia itu udah. Oh iya, lu yang ceritain ke gua juga ya. Iya itu. Jadi yang jualnya itu Ada tuh yang jualnya dari Indonesia atau gimana? kalau di Taiwan sih kebanyakan yang buka warung Indonesia itu pokoknya Taiwan, Jepang, Korea itu lah, daerah Asia itu kebanyakan bukan kebanyakan sih ya. Kalau ada warung Indonesia pasti yang antara punyanya itu si ceweknya apa si cowoknya nikah sama orang situnya. Oh, jadi orang Taiwan ada yang nikah sama orang Indo, jadi apa namanya? Kolaborasi. Kolaborasi. Bang. Gitu. Tapi kebanyakan kalau di Taiwan sih Agak jinggit ya. Lidahnya. Dulu kan. Terus gimana tuh? kalau di Taiwan kebanyakan si ceweknya yang orang Indonesia, setahu gua ya, yang kan gua dulu nyandar di Kaohsiung. Kalau di Kaohsiung sih kebanyakan yang ceweknya ada orang Indonesia nikah sama orang Taiwan. Jadi kan si cewek nih otomatis pintar masak nih ya. Termasak. Jadi buka resto Indonesia, orang kebanyakan sekitaran pelabuhan. Jadi yang makannya juga pasti orang Indonesia. Kalau gua langsung otomatis nih pertama nyandar, malamnya langsung nyari soto. Tapi lu pernah nggak sih
kan gue ada nggak tahu benar nggak tahu enggak sih, tapi dia nyerita sendiri sih ke gue dari teman gue sendiri di Taiwan. Katanya kalau di kapal Taiwan itu kan apa makannya tuh dibagi-bagi kan ya, namanya juga ABK banyak, dibagi-bagi tuh makanannya. Katanya kadang kalau gua gimana ya, ada yang nasinya banyak lah, ininya lah, jadi gua nggak kebagian. Pernah nggak lu ngerasain kayak gitu? Kalau gue sih dulu di kapal 3 meja nih. Kan jadi per kelompok tuh. Jadi satu kelompok tuh ada satu yang telat, dia malah kan kebagian tuh. Gimana Cak, gimana? Kalau gue Lu dulu nggak kasihan gitu, udah gue capek kan kerja, makannya habis, anjir. Lu bayangin tuh gimana? Kalau gue dulu pernah ngalamin jadi di kapal itu kokinya tuh ada 3 orang ya. Yang 2 masak, yang 1 bantuin. Gue pernah nih yang bantuin kayak. Gak, maksud gue sebelum ke situ nih ya, ngomongin ke situ, lu pernah nggak sih ngerasain apa yang temen gue rasain? Maksudnya nggak kebagian lauknya gitu. Enggak sih, enggak pernah. Berarti aman gitu. Aman. Terus apa yang tadi mau ceritain? Nah, dulu gue pernah bantuin nih koki. Jadi buat kokinya berdua masak, gue kayak buat bantuin kayak nyiapin. Oh, kayak asisten Kayak gitulah. Cuman lu tetap jadi ABK kan, nggak asisten. Itu Cuman bantu-bantuin doang kan. kalau koki mau kayak buat sampingan gitu, kalau buat asisten. Oh, berarti tapi dapat tambahan juga. lumayan. Wah, lumayan. Lumayan. Berarti lu pengalaman pertama itu ke Taiwan. Pas lulus sekolah dulu. Wah, gila. Kalau Lulusannya kita sama kan? Dari SMK Negeri 1 Pangandaran tercinta, gila. Tepuk tangan dulu dong. Udah. Malu karena kita di sekolah bukan orang yang wow gitu. Biasa aja, cuman ya rezeki kita alhamdulillah bisa diberangkatkan ke negara orang lain gitu kan. masih banyak Bisa merasakan teman-teman gue iya. juga yang Iya gitu. Ibaratnya seperti itu, apalagi sekarang kan di posisi yang situasi yang amat sangat pedih lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kayak sekarang Iya, ya. Covid kan ya. Udah untung dapat. Iya, udah dapat gaji. Kerja kadang di sini kan lu tahu sendiri. Kerja di darat seminggu, ya elah, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Istirahat 2 jam ke apartemen. Duh, nggak enak gimana tuh. Belum ada lagi yang mau diceritain lu? Iya. Oh, gua pengen tahu nih. Tadi ngomongin ombak. Kalau di sini kan ombaknya maksudnya di Portugal kan udah pakai kayak tadi udah gua bilang di aplikasi. Jadi kita kalau lihat ombak tuh ini mah nggak besar-besar amat ya, gelombang gitu-gitu. Kan kalau di kapal gede tuh gua pernah ngeliat tuh di suatu video di Facebook. Kapal tuh wah gila banget. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau kayak gitu sih dibilang pernah mah iya pernah, cuma gimana ya? Kalau dulu masih zaman apa ya? PEX gitu kalau nggak salah lah. Tahu lah apa ya? PEX. Apa tuh? Kayak si kaptennya itu dapat informasi cuacanya itu di lewat PEX nih buat seminggu ke depan kayak buat kertas kan ntar masuk ke PEX jadi kertas kan ya. Iya. Jadi lihat buat seminggu ke depan kira-kira nih si kapal mau operasi di mana. Jadi si dianya udah dapat PEX nih. Sekitaran seminggu ke depan ombak apa badai datang kagak ke situ. Kalau sekiranya kagak, ya dia jalani di situ ke tempat itu operasinya. Kalau sekiranya ombak bakalan datang minggu ke depan, dianya cari tempat lain gitu. Kalau gua dulu di sekitaran Hawaii. Oh Tapi New Zealand. Taiwan ke Hawaii, New Zealand gitu. Berarti Kayak operasi penangkapannya lebih jauh kan ya? Nggak kayak di sini udah Sebulan deket setengah. aja udah kita mah udah dia disebutnya juga kan, kata gue juga ya gitu, kak gue mah istilahnya nelayan gitu, nggak disebut pelaut, bingung Nah. loh. Kan kalau pelaut identiknya yang lama gitu. Gue nggak tahu sih menurut kalian gue tuh apa, komen dari bawah. Gue pelaut atau nelayan atau buruh ya, kuli gitu ya, bingung sih. Gue kerja apa aja sih, gimana bosnya aja. Suruh motongin kayu lah, oke. Yang penting gue digaji sebulan udah gaji gitu. Terus lu pernah nggak makan
makanan mentah, kayak ikan mentah gitu. Lu kan pernah nyerita nih, Iya. gua pernah nih. Gua suka banget nih gue pas di Taiwan. Enak banget makanan apa sushi apa yang kayak gitu sashimi. Nah, gua kan enggak suka makanan Paling enak kayak tuh gitu. sashimi sama kalau gue ya si ikan tuna. Kan kalau kebanyakan orang sukanya si ikan tuna dikepriserin nih, dibekuin dulu. Iya, Besoknya baru dipotong. Kalau nggak dipotong dulu, ambil, kalau paling enak sih perutnya kalau menurut gua sama orang-orang. Kebanyakan Tapi orang. lu pilat sendiri. Heeh, sendiri. Jadi berarti lu jago dong. Enggak lah, nggak jago-jagoan. Tapi Temen bisa lah gitu. gimana, itu mah gimana yang maunya sih. Kalau temen mau, jadi kalau temen mau sashimi nih ya, gua lagi malas motong, ya udah Oh, kita jadi temen berarti titip kayak gitu. gantian. Oh, gua dong gitu. Kalau temen ada nih yang join banget, jadi CS lah bilangnya Ah. CS. yang satu temen pengen diesin dulu kata dia. Kalau gua sama temen gua nggak mau nih diesin, jadi si ikan seger itu langsung dipotongin, langsung diiris tipis-tipis, langsung dibawa ke dapur nih buat pribadi berdua doang yang suka langsung. Iya. Kalau kebanyakan sukanya diesin. Terus gimana lu? Kan gue nggak tahu nih makan sashimi, mungkin penonton aja ada yang nggak tahu, mungkin kayak orang-orang kampung seperti gua gitu. Orang kampung kan gue nggak tahu tuh maksudnya. Ya ada yang maksudnya gua ngeliatnya di TV-TV doang. Ini seperti itu karena gue ya gak suka ikan mentah gitu. Kalau Gimana? dulu paling enak sih kebanyakan sih tuna sirip kuning. Siripnya warna kuning kali ya. Oh, berarti kuning semua. Apa Iya, gimana? Siripnya warna kuning. Mungkin Siripnya ketempel doang. tai. Itu tuna sirip kuning paling enak itu perutnya. Pas Tapi bentar, itu tuh sirip kuning semuanya kuning apa gimana ya? enggak, ikan tuna normalnya gimana aja, cuma si siripnya doang warna kuning, sirip bawahnya sama sirip jadi atasnya. disebutnya tuna sirip Nah, kuning. sirip kuning kayaknya sih. Kok kayak sih lu gimana sih? Bingung gue. Setahu 2 gue sih- tahun di sana setahu- masih kaya. Kan kalau nama-nama ikan ya di Indonesia gue kurang tahu. Kalau nama-nama ikan kayak bahasa Cina, kayak bahasa Taiwan sih alhamdulillahnya tahu. Orang kebanyakan di sana kagak pakai bahasa Indonesia, mana tahu. Oh iya. Bener juga sih ya. Jadi si ikan itu pakai wasabi, kayak Kayak apa tuh? kayak sausnya kali ya. Kayak sausnya warna hijau, pokoknya yang punya kalau lagi Itu lu beli wasabinya apa dikasih sama kapten? enggak, udah di stok itu. Oh berarti emang khusus buat ABK. Enggak, buat semuanya sih. Iya maksudnya Oh. yang di kapal gitu. Buat yang di kapal semua aja. Kalau yang buat penyakit demam, apa pilek kayak gitu mah enak banget tuh makan wasabi sama sashimi. Terus kalau sama makan nasi jadi kayak nambah nafsu makan kayak gitulah kalau menurut gua sih ya. Jadi si nafsu makan itu kayak Naik. uh, Tapi lu berat kiloan berat badan berat di sini apa berat di Taiwan? Menurut lu sendiri kan lu pernah nggak sih di kilo di kapal gitu? kalau gua sih Apa gimana pakai ya? ikan aja buat Mau. kiloan ikan? Bajunya diginiin langsung. kalau mau masalah berat badan sih, mau makan banyak mau makan sedikit, kalau tiap ke luar negeri ya segitu aja, sama aja. Oh sama aja. Lu nggak pernah? nggak ngerasa di negara Jadi berat ini, gitu, enggak. Sama aja Tapi sih. gue kesini malah jadi nurun nih, gue bingung. Tapi padahal gue seneng gitu maksudnya. Ya enak gitu makanannya terjamin. Oke guys, mungkin segitu aja video gue sama Pajar. Jika ada requestan lagi, gue akan cerita-cerita pengalaman. Ya nggak? Iya ya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe asik. Karena subscribe itu apa? gratis. Nggak bayar. Enggak. Apalagi? Lantai ini kan anjing siapa tuh disiapkan.